Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmondri, NPM 1904. Saya dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang praktek dan kebijakan SDM. Yang pertama yaitu pengertian rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen proses menentukan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Menurut Sugomejo menyatakan, rekrutmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Menurut Randall S. Scholar dan Susan E. Jackson merupakan upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Selanjutnya itu seleksi. Menurut Umi Sukamti, suatu proses penetapan pelamar yang dimana di antara mereka direkrut dengan melalui petimbang persyaratan-persyaratan untuk dapat diterima dalam melakukan pekerjaan yang baik. Menurut Randall S. Scholar dan Susan E. Jackson, seleksi adalah proses pendapatan dan mempergunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya itu cara kerja proses seleksi. Seleksi awal meliputi formulir aplikasi. Informasi yang dituliskan dalam formulir aplikasi tidak begitu berguna untuk memprediksi kinerja pelamar. Akan tetapi, formulir aplikasi bisa menjadi alat saring awal yang baik. Pengecekan latar belakang. Kebanyakan perusahaan melakukan pemeriksaan referensi pelamar di dalam proses seleksi karyawan. Yang keduanya itu seleksi substantif. Tahap ini merupakan inti dari proses seleksi dan di dalamnya tercangkup tes tertulis, tes kinerja, dan wawancara. Yang ketiganya itu tes simulasi kerja meliputi. Tes percobaan kerja merupakan simulasi turunan dari sebagian atau semua pekerjaan yang harus dilakukan oleh pelamar jika ia diterima bekerja. Yang keempat itu wawancara, yaitu dalam teknik wawancara, para pelamar diminta untuk mendeskripsikan cara mereka menangani masalah dan situasi yang spesifik pada pekerjaan mereka yang dulu. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa perilaku di masa lalu dapat menjadi prediktor terbaik bagi perilaku manusia. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi. Yang pertama, sekuensi seleksi yang salah diperhitungkan. Yang kedua, yang mampu mempengaruhi proses seleksi adalah kebijakan perusahaan dan sikap dari manajemen. Yang ketiga, waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan seleksi yang cukup lama. Yang keempat, pendekatan seleksi yang berbeda umumnya digunakan untuk mengisi posisi yang di jenjang yang berbeda di dalam perusahaan. Yang kelima, sektor ekonomi di mana individu akan dipilih baik swasta, pemerintah, atau nirlaba juga dapat mempengaruhi proses seleksi. Selanjutnya yaitu kebijakan dan praktek seleksi. Rekrutmen, seleksi, dan penempatan bertujuan untuk mencocokkan antara karakteristik individu, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan lain-lain dengan persyaratan jabatan yang harus dimiliki individu tersebut dalam memegang suatu jabatan. Internal recruitment adalah upaya pencarian tenaga kerja untuk posisi yang baru atau tersedia yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Internal recruitment dapat berupa promosi atau mutasi. Sedangkan external recruitment adalah pencari tenaga kerja untuk mengisi posisi baru atau tersedia yang berasal dari luar tubuh organisasi. Baiklah, hanya itu presentasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.